Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500047. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah perpajakan. Dengan dosen pengampu atau dosen yang diajar adalah Ibu Ade Purnadarmayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang agresivitas pajak atau perilaku yang menyimpang yang sulit ditindak. Kewajiban yang dimiliki badan usaha atau perusahaan yang berada di Indonesia salah satunya adalah dengan membayarkan pajak sesuai dengan porsi dan aturan yang berlaku. Berbagai regulasi yang diberlakukan oleh negara ditunjukkan agar iklim bisnis berjalan adil dan mampu memberikan kontribusi pada pemasukan negara dari sektor pajak. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, praktek agresivitas pajak muncul pada beberapa perusahaan yang nakal dan mencari kesempatan lepas dari tanggung jawab membayar pajak. Negara dalam hal ini juga sulit memberikan tindakan tegas karena biasanya perusahaan yang melakukan praktek ini memanfaatkan ruang abu-abu antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Badan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. 2. Definisinya agresivitas pajak. Agresivitas pajak biasa didefinisikan sebagai praktek perencanaan pajak dari perusahaan dengan orientasi meminimalisir besaran pajak yang harus dibayarkan. Kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah yang berada pada bidang abu-abu peraturan pajak, sehingga sulit dideteksi sebagai pelanggaran, namun berpotensi merugikan negara. Perusahaan besar yang beraktivitas di dunia industri tentu memiliki tanggung jawab pajak yang tidak sedikit, karena memiliki peredaran bruto yang juga sangat tinggi. Tanggung jawab pajak ini kemudian harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan. Tidak sedikit memasang perusahaan yang menjadi wajib pajak, patuh hukum, dan melaksanakan setiap kewajiban sesuai dengan peraturan. Next. Di sisi lain, oknum perusahaan nakal kemudian dapat mencermati peraturan yang berlaku dan memanfaatkan celah yang ada di antara banyak peraturan untuk kepentingan perusahaannya. Praktek melakukan agresivitas pajak sendiri dapat dilihat dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, apa kemudian setiap perusahaan yang melaksanakan perencanaan pajak dianggap melakukan praktek menyimpang ini? Jika hal tersebut dijadikan pedoman utama, maka setiap perusahaan yang ada di dunia bisa dianggap melakukan agresivitas pajak. Perencanaan pajak memang diperlukan guna mengelola sirkulasi dana dan kesehatan finansial, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan melaksanakan kewajiban pajaknya dalam waktu yang bersamaan. Namun, akan jadi menyimpang ketika perencanaan pajak dilakukan untuk mengurangi secara signifikan jumlah tanggung jawab pajak yang dimiliki. Bahkan, pada praktek ekstrimnya, perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal itu dilakukan agar ketika diperiksa, perusahaan tersebut sama sekali tidak membayar pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Itu sangat berbahaya sekali. Selanjutnya, ada praktik agresivitas pajak, yaitu prakteknya bisa dilihat secara kasat mata untuk beberapa kondisi, misalnya dengan pelaksanaan program Company Social Responsibility yang ekstrim. Program CSR sendiri bisa menjadi kanal praktik penyimpangan pajak ketika dilakukan secara berlebihan, sehingga meminimalkan pendapatan yang menjadi objek penghasilan perusahaan tersebut. Ketika pendapatan yang diperoleh
digunakan untuk program ini, maka pemerintah kemudian akan mengalami kesulitan melacak cash flow yang terjadi. Hal ini disebabkan karena biasanya program CSR atau Company Social Responsibility dilakukan di bawah pengelolaan perusahaan sendiri, mulai dari program keseluruhan, vendor yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, sampai pada uang yang dikeluarkan. Ketika perusahaan melakukan penyimpangan di sini dan akan sulit dideteksi oleh negara. Next. Padahal untuk meringankan tanggung jawab pajak perusahaan telah disediakan regulasi di mana perusahaan dapat membayar pajak penghasilan perusahaan dengan metode mencicil. Metode ini dapat digunakan untuk membagi jumlah total pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan ke dalam idealnya 12 kali dalam pembayaran dalam masa 1 tahun. Sehingga nilainya tidak akan terlalu besar. Nah, di sini ada pencegahan dan penanggulannya. Dari sisi pemerintah sendiri, hal ini terus ditekan angkanya dengan melakukan berbagai hal. Yang pertama, dengan pembaruan peraturan yang berlaku dan kajian yang intensif untuk melihat celah yang masih terdapat pada peraturan yang berlaku. Hal ini penting sehingga pemerintah secara aktif dapat meminimalisir celah yang ada dan mempersempit ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum perusahaan nakal. Selain itu, pemerintah juga melalui DJP senantiasa melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mencermati laporan mana yang tidak wajar. Ketika ditemukan sesuatu yang tidak wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan secara atas nama hukum untuk mendeteksi kerugian negara yang muncul akibat aktivitas tidak wajar tersebut. Sebagai perusahaan yang taat pajak, sudah sewajarnya jika perusahaan Anda melakukan kewajiban pajak atau kewajiban membayar pajak sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam peraturan. Toh, pajak yang perusahaan bayar kepada negara akan dikembalikan kepada pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur yang juga bisa dinikmati perusahaan demi mencapai target yang diinginkan setiap tahunnya. Bukan agresivitas pajak sendiri merupakan praktek yang tidak dapat dibenarkan dengan tujuan apapun. Karena hal ini dilakukan dengan motivasi untuk mengurangi kewajiban pajak. Padahal untuk pelaksanaan kewajiban pajak tersebut, pajak sendiri, berbagai regulasi telah diterapkan demi kemudahan dan kesesuaian pajak dengan objek yang dituju. Terakhir, untuk membantu pelaksanaan kewajiban pajak, DJP juga melibatkan pihak swasta untuk menjadi kanal administrasi pajak resmi, seperti web Klik Pajak dengan fitur yang lengkap. Klik Pajak dapat digunakan untuk keperluan banyak wajib pajak dan mengakomodir semua golongan. Sekian penjelasan tentang agresivitas pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.